Iya. Perkenalkan, nama saya Laura Munawaro dengan NIM 121430142 dari program studi Teknik Biomedis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program MBKM saya dengan judul Troubleshooting dari pengaruh terjadinya kesalahan alat pada pasien monitor di PT Kalmet Manufaktur Indonesia. Di sini adalah profil mitra MBKM. Jadi yang berlokasikan di Jalan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Jadi PT Kalmet ini adalah perusahaan manufaktur alat kesehatan dalam negeri yang berfokus pada inovasi dan juga pengembangan produk berkualitas, salah satunya yaitu pasien monitor. Jadi perusahaan ini berkomitmen memenuhi regulasi pemerintah dan juga meningkatkan mutu produk dan menyediakan layanan purna jual. Untuk rumusan masalahnya ada tiga, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kesalahan alat pada pasien monitor terhadap kinerja dan juga keandalan perangkat pada PT Kalmet Manufaktur Indonesia. Yang kedua adalah apa saja troubleshooting yang sering terjadi pada pasien monitor dan faktor apa yang mempengaruhinya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara menganalisis dan juga menyelesaikan kesalahan pada alat pasien monitor secara efektif. Untuk tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu memahami pengujian alat kesehatan terutama pada pasien monitor yang memastikan semua parameter yang berfungsi dengan baik dan juga sesuai dengan batas toleransi yang telah ditentukan. Lalu tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyebab kesalahan kesalahan pada pasien monitor, yaitu pada teknis, operasional, dan juga atau manusia. Yang kedua yaitu memahami pengujian kualitas parameter utama yaitu detak jantung, NIBP, respirasi, dan juga SpO2. Yang ketiga, memberikan troubleshooting efektif dan juga mencegah masalah yang berulang. Manfaat MBKM bagi mahasiswa yaitu memberikan pengalaman langsung terhadap perakitan dan juga pengujian alat kesehatan dan memperluas wawasan tentang teknologi medis dan membuka peluang karir di industri kesehatan serta belajar mengidentifikasi dan mengatasi tantangan teknis dalam produksi. Bagi perguruan tinggi, meningkatkan reputasi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan juga pengembangan keahlian praktis. Bagi perusahaan, mendapatkan ide-ide inovatif dan solusi baru dalam pengembangan produk dan juga proses manufaktur. Lalu di sini adalah jadwal pelaksanaan MBKM yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 sampai dengan 28 Maret 2025. Yang dilakukan di hari kerja yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Lalu di sini ada berbagai kegiatan dari bulan Oktober sampai bulan Maret terhitung dari 11 minggu dapat dilihat dari tabel ini. Lalu di sini adalah sejarah singkat instansi. Jadi di sini PT ini didirikan pada tahun 2019 di Bogor. Awalnya memproduksi peralatan rumah sakit sederhana dengan 5 karyawan. Pada pandemi COVID-19, perusahaan ini tumbuh pesat berkat tingginya permintaan masker dan juga APD. Pada 2021, perusahaan ini memperluas operasinya dengan membangun pabrik baru dan meningkatkan jumlah karyawan hingga 100 orang. Lalu memasuki 2023, PT ini memiliki 3 bangunan yang sedang membangun yang keempat, serta meluncurkan merek Caltech yang resmi terdaftar. Pada 2024, perusahaan ini meraih penghargaan industri alat kesehatan terbaik dari Presiden Republik Indonesia dengan fokus pada inovasi. PT Kalmet ini berkomitmen menyediakan produk kesehatan yang berkualitas tinggi. Lalu di sini adalah struktur organisasi yang dimana bersifat hierarkis dengan komisaris sebagai pemegang otoritas tertinggi dan di bawah komisaris ini terdapat direktur yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional perusahaan. Dapat dilihat dari struktur organisasi pada gambar ini. Lalu ada bentuk pelaksanaan yang dilakukan bulan Oktober sampai Desember 2024 di PT Kalmet Manufaktur Indonesia yang meliputi pengenalan lingkungan, pengenalan produk, pengamatan quality control dan assembling pada produk, mengimplementasikan proses quality control dan juga assembling pada produk,
studi literatur, pelaksanaan penelitian, dan pemaparan hasil kegiatan MBKM. Lalu masuki uraian kegiatan yang pertama pengenalan lingkungan. Jadi di sini ada dua divisi dan untuk pengenalan lingkungan dari program MBKM ini yaitu dari divisi elektromedikal dan juga divisi quality control. Jadi di divisi elektromedikal ini mengenalkan lingkungan PT Kalmet yang memproduksi alat kesehatan atau mengenalkan lingkungan ruangan assembly dengan dengan alat yaitu pasien monitor, syringe pump, infus pump, sphygmomanometer, dan lain-lain sebagainya. Lalu di divisi quality control ini memperkenalkan lingkungan pada divisi QC dalam proses kalibrasi dan juga pengecekan pada alat. Lalu yang kedua, pengenalan produk, yaitu salah satunya pasien monitor, yang dimana di eh, ruangan ini diberikan informasi dan juga pengetahuan dan pemahaman terkait produk tersebut secara jelas dengan fungsi dan cara kerja dari alat itu, serta dapat serta dapat melakukan eh, cara kerjanya dan penggunaannya. Lalu di sini adalah yang ketiga, pengamatan proses QC dan assembling pada produk, yang dimana proses quality control atau QC ini adalah mengamati proses di mana mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam pengecekan produk dengan pemilihan bahan baku hingga pengujian akhir. Lalu di proses assembling, ini adalah pengamatan dari langkah-langkah perakitan komponen dari setiap satu kesatuan dalam membentuk produk akhir, dan juga dalam hal ini harus memastikan komponen ini dilakukan dengan benar tanpa ada kesalahan atau kabel yang terjepit agar memiliki kualitas produk yang baik. Lalu yang keempat adalah mengimplementasikan proses QC dan assembling. Jadi di proses QC ini, dengan pengamatan yang telah dilakukan, memahami pemahaman tersebut yang mampu mengkalibrasikan pengecekan produk dan juga mengidentifikasi cacat atau tidaknya suatu produk. Jadi di sini adalah proses QC pasien monitor dengan parameternya. Lalu di sini adalah proses assembling, yang dimana ini adalah proses assembling perakitan dari syringe pump, yang dimana ini melakukan langsung perakitan dalam bentuk komponen-komponen yang akan disambungkan untuk menjadi produk akhir dengan teliti agar tidak mendapatkan kesalahan alat ataupun produk yang tidak bisa menyala. Lalu yang kelima adalah studi literatur, yang dimana ini adalah mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi yang ada dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan juga dokumen lainnya. Hal ini untuk memahami konteks dan teori pada temuan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang keenam adalah pelaksanaan penelitian, yang dimana penelitian penelitian ini dibimbing oleh pembimbing lapangan di PT Kalmet dengan proses quality control dari produk pasien monitor dengan mengkalibrasikan alat yang menjadi tujuan dari judul yang sudah diambil. Lalu yang ketujuh adalah pemaparan hasil, yang dimana ini dibuat dalam bentuk laporan dan akan memaparkan hasil ini dengan dosen pembimbing dan juga pihak-pihak dari PT Kalmet Manufaktur terkait pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan pada pasien monitor. Lalu selanjutnya adalah hasil kegiatan. Lalu di hasil kegiatan ini terdapat pengecekan alat quality control atau bisa disebut dengan QC. Jadi ada beberapa tindakan yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengecek bagian luar alat, menguji fungsi alat, mengecek kabel power, catur daya, dan juga baterai, mengecek aksesoris alat yaitu seperti NIBP, EKG, SpO2, dan juga temperatur, mengecek kinerja aksesoris, NIBP, pada manset, selang, konektor, kabel, karet motor, dan filter NIBP, EKG, lead EKG, kabel dan konektor, SPO2, dan temperatur, kabel, konektor, dan sensor. Lalu terakhir adalah penulisan laporan atau dari kerusakan pada alatnya. Lalu di sini ada troubleshooting, yang dimana yang pertama adalah manset yang bocor. Didapat kebocoran manset ini disebabkan oleh kerusakan akibat penggunaan yang tidak tepat atau
dan juga catat produksi. Yang kedua adalah kebocoran selang parasletik di NIBP. Terjadinya hal ini tidak terpasang selang ini yang tidak terpasang dengan benar pada konektor yang dapat menyebabkan kebocoran saat alat melakukan pengukuran tekanan. Yang ketiga adalah kesalahan proses assembling yang diketahui terjepitnya kabel di dalam alat dan pin yang bengkok pada pasien monitor yang menyebabkan koneksi ini tidak stabil atau tidak akurat dan layar display ini tidak menampilkan output. Yang keempat, kerusakan konektor EKG yang dimana diketahui terdapat di dalam konektornya memiliki pin yang bengkok yang dikarenakan penanganan ini tidak hati-hati pada saat pemasangan dan juga melepas konektor dengan keras yang menyebabkan pin bengkok. Lalu adalah penyelesaian masalah dari manset yang bocor, di mana pemeriksaan penyelesaian masalah ini adalah melakukan pemeriksaan secara berkala dan juga mengganti manset yang baru untuk menggunakan manset yang sesuai dengan spesifikasi alat, serta pelatihan kepada staf QC tentang cara penggunaan yang benar untuk menghindari kerusakan akibat penggunaan yang tidak tepat. Jadi ini adalah hasil kalibrasi NIBP yang telah di QC ulang dan ini adalah hasil yang akurat. Lalu di sini adalah penyelesaian masalah dari kebocoran selang parasletik NIBP. Jadi pada kebocoran NIBP ini dilakukan pemeriksaan visual pada konektor dan selang parasletik sebelum proses kalibrasi, serta hindari pemasangan selang yang tidak benar agar terhindarnya kebocoran selang parasletik NIBP. Jika sering terjadi lepasnya selang, gunakan klem atau juga pengikat tambahan untuk memastikan selang tetap terpasang dengan aman pada konektor selama proses kalibrasi. Yang ketiga adalah kesalahan proses assembling, yang dimana dilakukan pada staf assembling untuk memperbaiki kabel yang terjepit atau pin yang bengkok, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh pada semua komponen sebelum proses kalibrasi dimulai. Yang keempat adalah kerusakan konektor EKG. Untuk melakukan perbaikan ini adalah dengan mengganti konektor yang baru untuk memastikan koneksi yang baik dan penggunaan yang teliti agar tidak terjadinya kerusakan lagi pada konektor pada pin yang bengkok. Jadi selain itu menerapkan juga prosedur SOP untuk penggunaan dan pemeliharaan konektor EKG untuk memastikan bahwa konektor EKG ini dipasang dan digunakan dengan benar pada agar akurasi ini berjalan dengan baik dan hasil pengukuran EKG dengan akurat. Jadi, kendala yang dihadapi itu yang pertama, pada saat kalibrasi pasien monitor, selang peristaltik ini sering lepas dan juga kurang kuat dalam pemasangan selangnya. Yang kedua adalah sensor SpO2 yang mudah lepas dan renggang di saat menjepit ke spotlight SpO2 mengakibatkan hasil SpO2-nya yang tidak akurat. Lalu cara mengatasi kendalanya yang pertama, memastikan pada saat proses kalibrasi, selang parasletik NIBP dimasukkan dengan kuat agar selang tidak mudah lepas pada saat memompa ke manset. Yang kedua, memastikan pemasangan sensor SpO2 dengan benar agar tidak mudah lepas dan juga renggang. Jadi kesimpulan dan saran dari hasil presentasi ini dari penelitian yang telah dilakukan yaitu kesimpulannya yang pertama, kesalahan pada pasien monitor dapat mengganggu kinerja perangkat dan membahayakan pasien, sehingga penting memastikan alat berfungsi optimal dan terkalibrasi. Yang kedua adalah masalah utama seperti kebocoran, kesalahan perakitan, dan juga kerusakan komponen yang disebabkan oleh cacat produksi, pemasangan, atau penanganan yang salah. Pelatihan staf dan prosedur yang baik diperlukan untuk mencegahnya. Yang ketiga adalah solusi meliputi identifikasi masalah, perbaikan, kalibrasi, pengujian, pencatatan, pelatihan staf, dan pemeriksaan rutin untuk menjaga keandalan alat. Yang terakhir adalah saran, yaitu yang pertama menyelenggarakan pelatihan berkala bagi staf tentang penggunaan perawatan dan troubleshooting alat pasien monitor. Lalu yang kedua, melakukan pemeliharaan rutin pada pasien monitor untuk memastikan alat berfungsi dengan optimal dan meminimalkan kesalahan pada alat. Sekian presentasi dari program MBKM saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.